2019 kalau nggak salah itu baru bisa nyoblos petinggi kayaknya. Pemilu ini bukan semata-mata hanya pesta demokrasi yang dilaksanakan pada hari itu tanggung jawab moralnya panjang. Nah dengan itu kan harus ada kemudian bisa menyampaikan. Nah, siapa yang kemudian paling relevan untuk menyampaikan itu? Perguruan tinggi. Kita itu komitmennya menjadi mitra, selain mitra kritis bagi pemerintah, kita juga menjadi mitra kolaboratif bagi pemerintah. Salah satunya dengan KPU ini ya. Hai teman pemilih, hadir bersama kami Bilik Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Jepara. Sekarang saya bersama teman-teman dari berbagai organisasi mahasiswa ini. Ada di sebelah kanan saya ada Mas Hilal. Mas Hilal ini Sekretaris Umum HMI Cabang Jepara. Selamat siang Mas Hilal. Selamat siang Mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Zakaria. Mas Zakaria ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang GMNI ya Mas ya? Mas Zakaria. Selamat siang Mas Zakaria. Selamat siang Mas. Sehat ya Mas? Sehat. Sudah pernah kesini Mas Zakaria, meskipun tidak di podcast ya, di ruangan audiensi. Kemudian ada juga di sisi kiri saya ada Mas Fazari, Ketua Pimpinan Cabang PMII Jepara. Mas Fazari kalau nggak salah baru saja dilantik ya? Iya, Kalau baru dilantik. Selamat siang Mas Fazari. Ya, selamat siang Mas. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baru yang terakhir dilantik ini. Kalau HMI sudah dilantik sebelumnya ya, yang pengurus yang baru. Tapi ketuanya Mbak Widya dari jajaran pengurus. Kalau Mas Zakaria ini sudah sudah mau di ujung kepengurusan kayaknya ya di tahun ini ya, di tahun ini. Baik, teman pemilih semua, kami nanti akan berbincang dengan teman-teman mahasiswa dari lintas organisasi ini. Mereka semua punya anggota ya, semuanya basisnya di mana? Di Jepara ya, jumlahnya banyak. Mereka juga teman-teman yang aktif berorganisasi, aktif melakukan kegiatan-kegiatan selain akademik ya. Tentu saja ada kegiatan-kegiatan pengembangan yang kira-kira berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar ya, saya kira itu. Dan ini buat kami di KPU penting bagaimana mahasiswa memperbincangkan pemilu yang berkualitas di banyak obrolan perbincangan ya, termasuk kalau saya melihat penelitian itu anak-anak muda, apalagi misalnya kelas pemilih pemula itu masih ada banyak yang berjarak kalau mau perbincangan soal politik ya. Jadi yang mereka bincangkan tidak politik tetapi ya di luar itu. Nah ini ada mahasiswa hadir dan mau menggagas pemilu yang berkualitas. Kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa diulas dari teman-teman semua ini. Saya sebelum bicara soal kepemiluan, saya mau tanya dulu dari sisi Mas Hilal dulu soal kegiatan-kegiatan terakhir teman-teman fokusnya yang baru dilantik ini. Oke. Sebelumnya saya Hilal, Sekretaris Umum dari HMI Kabupaten Jepara. Untuk fokus dari Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Jepara ini masih di pemberdayaan kader dulu lah, pengembangan kader dulu, dan kita memulai untuk kegiatan-kegiatan forum-forum diskusi kecil-kecilan dulu, dan di bulan ini juga kita akan launching sebuah kegiatan besar, yaitu Sekolah Kartini Berdaya, sebagai respon kita terhadap isu-isu mengenai perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, terkhusus masalah pelecehan dan lain-lain. Dan kita membuatkan sebuah
forum di mana kita beri nama Sekolah Kartini Berdaya. Oh iya. Titik fokusnya di perempuan. Tapi intinya pemberdayaan teman-teman mahasiswa yang baru ini fokus di kader itu. Di kader dan ke sosial masyarakat juga. Ya. Terima kasih Mas Silan, Mas Zakaria. Apa kira-kira yang terbaru ini yang hangat di GMNI teman-teman? Oke, kalau untuk dari game ini sendiri yang sering dilakukan yaitu diskusi-diskusi ringan dan juga melihat situasi politik, sosial, perkembangan hari ini. Seperti halnya ya pada bulan-bulan ini sedang rame terkait isu pemerintahan juga, sosial dan lingkungan. Yaitu kita mengkaji itu, kita melihat bahwasannya sebenarnya sedang terjadi seperti apa, kayak gitu. Artinya teman-teman mahasiswa tidak tutup mata terhadap kondisi sosial ya, terus ya. Oke. Terima kasih Mas Zakaria. Mas Fazari gimana? Mungkin kalau dari kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu untuk fokus sekarang itu kita lagi penguatan kapasitas kader-kader kita internal terutama ya. Karena kalau kita berbicara soal politik atau soal yang lainnya ya, kita akan menjadi contoh di luar ya. Mungkin kalau dari diri kita sendiri mahasiswa khususnya belum siap, tapi kita sudah turun ke masyarakat. Ya mungkin kita lebih fokus itu dulu, penguatan kapasitas internal kita. Dan mungkin ya untuk agenda-agenda selanjutnya kita itu komitmennya menjadi mitra. Selain mitra kritis bagi pemerintah, kita juga menjadi mitra kolaboratif bagi pemerintah. Salah satunya dengan KPU ini ya. Iya. Terima kasih Mas Fadli. Oh ya, ini teman-teman semua ini saya kira dari sisi penampakannya ada nggak yang betul-betul jadi pemilih pemula, baru saja jadi pemilih pemula? Ada ya Mas Hindal? Kalau saya menggunakan hak suara saya di tahun 2024. Kali pertama ya? Pemilunya apa pilkadanya? Pemilu ya. Yang 2019 belum ya? Belum. 2019 kalau nggak salah itu baru bisa nyoblos petinggi kayaknya. Bisa. Cuman pemilihan petinggi. Yang pemilu baru di tahun 2024. Kemarin ya? Kemarin itu. Kalau Mas Zakaria? Kalau untuk memilih DPR yang pertama berarti bupati pada saat itu. Pemilihan bupati yang sebelum 2024. Ya, sebelum 2024. Berarti 2017. Maraton itu 2017 di Jepara pemilihan bupati, 2018 pemilihan gubernur, 2019 pemilu. Jadi mulai di bupatinya. Jadi nggak yang pas waktu DPR tidak memilih pada saat itu. Secara demografis Mas Zakaria berarti bukan pemilih pemula, pemilih muda. Pemilih pemulanya yang 2024 ya, pemilih muda sudah pernah punya pengalaman beberapa kali pemilihan di Pilgub pernah, pemilu pernah, pilkada serentak pernah, semuanya malah sudah pernah. Sudah lengkap. Kalau Mas Fazari? Kalau saya sendiri pertama kali itu di 2019 pas Ya, yang pemilu itu ya. Artinya memilihnya sejak 2024 kemarin ya. Pemilunya ya. Pemilu terus pilkadanya ya. Iya. Dua kali itu. Kan baik untuk teman-teman semua bisa disampaikan misalnya untuk ketiganya pengalaman memilih pertama kali menjadi seorang pemilih yang paling sebut saja paling menarik perhatian ya, entah itu di memilihnya atau di tahapan-tahapan sebelum memilih, misalnya kampanyenya atau apa kira-kira yang paling menjadi catatan dan apa itu bentuknya. Mas Hilal dulu. Kalau dari saya sendiri sih catatannya atau kenangannya kenangan memilih pertama, menggunakan hak suara pertama kali itu malah sebelum memilihnya di masa-masa kampanyenya itu loh. Tahapan kampanyenya itu yang paling mengena. Entah apalagi di tahun 2024 ini kan udah eranya sudah digital. Kita sebagai pemilih pemula kan lebih sering melihat sosialisasi maupun dari paslon atau calon-calon
Yang menarik apa Mas dari tahapan kampanye itu yang paling sampean kenang? Yang paling menarik itu konten-kontennya itu loh. Konten-kontennya dari calon-calonnya itu malah mengalahkan konten-konten dari influencer yang ada. Artinya mendominasi uang digital selama tahapan kampanye itu. Jadi begitu buka HP gitu munculnya itu calon ini. Secara spesifik lagi apa yang paling dikenang dari tahapan kampanye selain banyaknya ruang itu dipakai untuk ajang mengenalkan para calon, apanya? Yang paling mengenal sih bingung kadang. Bingung tahap awal, bingung ini sistemnya kayak gimana, terus lebih-lebih ke kita ini calonannya siapa sih, calonnya itu loh siapa, akses untuk mencari itu kita kadang kesulitan itu. Kalau di media kan hanya yang viral saja yang keluar, kalau nggak viral kan nggak keluar. Berarti secara tidak langsung kita malah kadang lupa dengan esensi dari pemilihan. Kita memilih orang yang benar-benar kita setujui dengan visi misinya, tapi ternyata kita memilih yang viral. Terkesan acak gitu ya. Sebetulnya pengen fokusnya kalau Pilpres calonnya ini, visinya ini. Kalau DPD calon-calonnya kalau Jawa Tengah ini fokusnya di sana kan sebetulnya. Pengennya kayak gitu. Tapi sistem penyajian di media sosial kan nggak begitu. Yang viral itu yang membuat Mas Hilal terkesan maksudnya ya. Mungkin bagi pemilih yang memang menentukan pilihannya masih nanti-nanti kan itu kan. Artinya ruang kampanye masih menjadi ruang mengevaluasi, melihat, mencermati. Kalau Mas Zakaria yang paling diingat di tahapan apa? Kalau yang paling diingat ya tetap di tahapan proses belum memilih ya. Berarti masih ada kampanye. Terus kemudian ketika pilkada itu kan ada kemudian debat penyampaian visi misi. Masih di tahapan kampanye. Ya masih di tahapan kampanye. Ya itu yang kemudian lebih menarik karena di situ kemudian ajang bagaimana seorang calon ini mempresentasikan visi misi ataupun tujuan dari dia ketika nanti menjadi seorang pemimpin, menjadi bupati atau menjadi gubernur. Kalau untuk DPRD ya mungkin seperti Mas Hilal lah. Karena banyak calon. Karena satu banyak calon, yang kedua secara proses kampanyenya itu kan tidak seperti halnya pilkada, yang kemudian yang disampaikan visi misi itu kan DPRD itu belum terlalu mengena. Karena ketika kita lihat di desa ataupun di kampung belum terlalu ini kampanyenya cenderung flat aja biasa gitu. Mas Zakaria mau mengatakan kalau DPRD berarti kan pemilu kan? Iya, pemilu. Artinya fokus masyarakat tersedot misalnya di salah satu jenis pemilihan, misalnya pilpresnya misalnya. Iya. Atau betul ya begitu ya? Betul. Karena tetap apalagi di era digital ini orang akan melihat di media sosialnya, terutama TikTok. Ya. Kemudian siapa calon yang kemudian bisa masuk ke media sosial itu yang paling kemudian dilihat. Apalagi oleh Gen Z kan, yang memang sehari-harinya. Tapi juga kan tidak kemudian proses kampanyenya, dia menjelaskan terkait visi misinya kepada masyarakat, itu yang kemudian belum tersampaikan ke masyarakat secara utuh. Kalau Mas Fazari ini Mas Zakaria selama itu masih soal tahapan kampanye. Kalau Mas Fazari yang paling diingat mungkin kalau terkait waktu saya pemula itu ya Pak, ini Mas ya. Itu waktu itu mungkin saya masih awam, belum tahu lah itu pemilu itu seperti apa tahapannya sudah itu masalah karena masih menjadi pemilih pemula saat 2024 masih tetap menjadi hal-hal yang terpikirkan ya. Kalau di ruang coblosannya saat pertama kali memilih itu mungkin biasa saja. Biasa sih, soalnya kalau untuk mungkin gambar-gambar atau apa itu kita ya sudah sekilas lihat di media sosial itu ada gitu ya. Ya emang yang buat
tertarik itu emang di tahapan-tahapan kampanyenya, karena berbagai macam cara. Dan itu masanya kan panjang. Iya. Tahapan kampanye itu kan 3 bulanan ya, 3 bulan. Lumayan lah ya. Masyarakat itu memang ruang komunikasi interaksi pemilih dengan kandidat atau sebaliknya kandidat kepada pemilih dua arah lah ya, banyak arah bahkan. Oke, kalau teman-teman selama masa tahapan pemilu itu tadi sudah disebut sama teman-teman semua, memirsanya lebih banyak dari internet, sebut saja media sosial ya, berbagai platform. Itu platform apa yang paling sering, maksud saya kanal media apa yang paling sering teman-teman gunakan untuk mengakses informasi kepemiluan? Saya mencontohkan begini, Mas Hilal tadi menyebut kalau rujukannya di media sosial tentu yang viral yang paling banyak. Apakah tidak ada upaya misalnya saya ingin mencari yang informasi lebih lengkap terkait calon DPRD Jepara misalnya? Nah, teman-teman dalam rangka mencari itu kanal-kanal apa yang dimanfaatkan untuk mencari informasi itu? TikTok sih Mas. TikTok ya? Di TikTok ada lengkap. Iya, walaupun tidak serigid informasinya yang ada, tapi setidaknya di situ untuk informasi sudah cukup. Kalau misalnya searching di internet begitu mencari muncul anggota DPR, calon DPRD Dapil 5 Jepara gitu kan muncul ya. Jadi searching itu cukup untuk mencari. Cukup. Tapi kalau untuk mengakses visi misi atau program yang ditawarkan masing-masing calon lewat kanal media atau sudah sebelum itu sudah suka ini gitu. Preferensi politik itu ditentukan jauh sebelum coblosan atau sampai mengkaji secara kritis, secara detail. Bisa dijawab siapapun. Coba Mas Jakarta dulu ya. Yang senior dulu ya. Kalau situasi itu ketika saya jelaskan di waktu saya memilih yang pertama, di waktu pilkada Kabupaten Jepara 2017, tidak ada kemudian mengkaji ataupun melihat sosok kemudian mengkritisi, karena pada tahun-tahun tersebut secara media sosial itu kan juga belum se-booming hari ini. Pada 2017 kita belum ada TikTok, Instagram ya masih jarang, Facebook. Jadi informasi-informasi pun minim masuk ke desa, karena mereka desa di desa Beringin. Bagaimana dengan baliho-baliho yang ada di dan kemudian yang kita lihat yaitu dulu ini siapa yang paling rame, terus di lingkungan keluarga siapa yang paling menyebutkan banyak, pilih ini aja, ini orangnya gini. Jadi informasi yang kemudian masuk ke saya adalah informasi seperti itu dari lingkungan sekitar. Almasila, kalau saya sendiri kan masuknya di pemilu 2024. Jadi sudah berlimpah informasi. Lebih tadi yang dijelaskan dari TikTok itu merupakan media sosial yang paling sering saya akses. Lebih untuk di pemilu kemarin. Kita mau searching siapa, mau contoh siapa namanya orangnya ini, alamatnya mana, di TikTok itu udah disediakan. Kalau soal hasil pemilu misalnya, rujukannya kemana? Kalau hasil pemilu kemarin kalau nggak salah saya akses itu dari website ya. Website. Kalau nggak salah website KPU atau apa gitu loh. Saya lupa gitu. Website resmi lah ya. Website resmi. Artinya ada ruang untuk itu. Kalau website biasanya kan bisa lokal. Kalau KPU Jepara berarti ya untuk yang hasil-hasil yang memang lokal. Tapi kalau mau mengakses media secara umum nasional, ya biasanya tidak dalam satu lengkap secara utuh. Ya. Mas Fadzali? Mungkin kalau saya di 2019 itu ya memang waktu itu media sosial juga belum terlalu rame, itu. Paling yang rame itu Facebook, hanya Facebook ya. Iya, Facebook. Ya lihat dari Facebook, terus ya emang masih dari mulut ke mulut dari orang gitu informasinya. Pilih ini aja, pilih ini aja, pilih ini gitu. Jadi belum mempunyai pilihan secara sendiri. Kalau saya bicara soal kedaulatan pemilih, otonomi pemilih, kemerdekaan pemilih, kebebasan pemilih misalnya,
merasa tidak teman-teman itu saat berinformasi mengakses sana sini itu merasa terdikte gitu, karena adanya informasi ini saya akhirnya melihat begini, artinya ruang daya kritis yang personal itu terdikte oleh arus informasi. Itu merasa nggak ada begitu? Kalau saya sebagai pemula sih merasa ya. Banget ya. Karena artinya pilihan kita dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita dapatkan. betul. Iya. Begitu kan. Nah, bagaimana teman-teman bisa menggagas kalau ini sebuah pemilu berkualitas? Pemilu berkualitas itu salah satu indikasinya, misalnya pemilih itu betul-betul berdaulat, dia betul-betul punya otoritas bahwa sayalah penentunya. Jadi misalnya ada hoak, ada apa. Nah, bagaimana ke depan hal-hal seperti itu bisa menjadi bagian dari catatan begitu? Mungkin nggak anak-anak muda sekarang? Masih mungkin ya? Ada nggak punya harapan? Mungkin ya. Kalau harapan itu pasti selalu ada ya. Karena kan pemilu ini bagian daripada sosial demokrasi. Ketika tidak dijalankan pemilu atau pilkadanya, karena kan sistem di Indonesia ini kan menggunakan sistem pemilu dalam demokrasinya. Ya, artinya dalam memilih pemimpin secara konstitusi harus melalui pemilu. Nah, kemudian ketika di situ sudah muncul tingkat apatisme yang tinggi dari masyarakat maupun dari anak muda, ya maka yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, yang kemudian paham terkait kondisi sosial, politik ataupun lingkungan, kan tidak terjadi. Tapi berarti artinya kultur berinformasi yang sehat itu penting ya. Sangat penting. Mas Fazali punya catatan soal ini, bagaimana optimisme ya disebut Mas Zakaria menguatkan pemilih-pemilih muda atau bahkan tadi masih sebut pemula, itu seberapa penting benar? Ya sangat penting ya. Mungkin dengan cara sebelum kita memberi informasi dengan orang lain, kita benar-benar mengulik fakta yang ada. Kita nggak hanya berbicara apa itu, kita berbicara memang by data. Ini kita punya data. Berarti kebiasaan untuk mencari informasi mungkin harus gitu. Harus benar-benar diprioritaskan. Karena efeknya ya taruhannya ya berat juga ya kalau kita memilih tapi terpengaruh oleh bahasa ekstrimnya terdikte oleh informasi Sedangkan kita sendiri kayak seperti nggak punya otonomi untuk menentukan, seperti tersudut gitu. Jadi informasi-informasi itu kalau aku membahasakan bukan terdikte, tapi memang itu bagian dari referensi kita dalam menentukan pilihan. Karena seperti ini, ketika kita memilih presiden, kita kan hanya tahu orangnya muncul di media. Kita tidak pernah berjabat tangan atau berkenalan. Artinya kita harus mencari. Maka informasi-informasi yang muncul ini kan masuk ke bagian referensi kita. Dalam arti nanti kita mau menentukan, oke, kita pilih yang ini. Karena alasannya adalah ABCDE. Kalau seperti itu kan menurutku tidak terdikte ya. Tapi beda lagi ketika ini karena bakso. Pinjaman ya di anak muda itu. Kita bahas terus. Khususnya di mahasiswa apalagi. Apalagi teman-teman mahasiswa sekarang kan pada pinter toh. Apalagi aktivis. Ambil taksosnya jangan orang ya. Kalau memang seperti itu kita hanya memilih berdasarkan faktor material. Karena dia kasih bakso saya. Nah itu bisa ya mungkin kedaulatan dalam memilihnya kan sudah digadekan. Kalau bahasanya KPU ataupun Bawaslu kan menggadekan pilihan. Kita berdaulat lagi. Berdaulat. Bisa karena macam-macam. Orang tidak memilih secara berdaulat itu ya, tidak secara pilihannya sendiri. Pengaruh banyak hal itu bisa karena politik uang juga bisa karena informasi yang tidak sehat misalnya, hoax misalnya, dan seterusnya. Oke, kalau bicara soal peran ini, Mas Fazali dulu soal peran ini kan pemilu next ke depan paling dekat kan 2029 ya. Tentu saja ini ini 2026, tapi kalau
dihitung mundur sebetulnya 2027, kalau pemilu 2029, 2027 itu tahapan sudah mulai. Sudah 2 tahun apa kira-kira melihat posisi mahasiswa atau pemilih muda yang jumlahnya banyak? Kalau di Jepara saja saya gambarkan, kalau ke pemilih pemula yang nanti akan menjadi pemilih pemula itu sekarang kelas 3 SMP MTS itu besok 2029 udah milih. Apalagi kelas 1 SMA, MA, SMK sudah kan. Jumlahnya itu ya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan terakhir itu mencapai 56% sendiri. Kalau pemilih pemula sama muda digabung, artinya usia 40 tahun ke bawah, 35 lah ke bawah itu sudah 56% dari total pemilih 900 sekian. Nah, lebih dari 50%. Di tengah-tengah itu kan ada mahasiswa. Di antara mereka apa kira-kira di 2029 yang paling diidamkan dalam pengertian menggagas pemilu berkualitas, Mas Fazari, perannya nih loh. Mulai peran yang mahasiswanya ya sebagai pemilih muda, pemilih pemula. Bisa saja mahasiswa yang sekarang besok ada calon. Boleh loh ya? Calon itu berapa tahun? 21. Ya mungkin kalau kita berbicara peran mahasiswa untuk saat ini ya Pak, kita nggak hanya meramaikan dalam pemilihannya saja, tapi kita kalau bisa kita di situ berperan menjadi penyelenggaranya juga, bagian dari ad hoc-nya ya Pak. Mungkin di PPK, di KPPS atau di PPS itu ya. Ya harapannya sih kita mulai dari sini ya Pak, dari sini kita bisa berkolaborasi antara mahasiswa dengan KPU. Nah nantinya dalam tahapan mulai dari 2027 sampai 2029 ini ya, kita ikut andil di dalam tahapan ini tadi. Artinya tidak vakum ya. Iya, kita ikut mengawal. Artinya hadir di hadir. Ya entah sebagai pemilih ataupun dari penyelenggara di tingkat ad hoc misalnya dan seterusnya. Sebetulnya luas. Kalau Mas Zakaria, kira-kira peran strategis apa teman-teman mahasiswa menyongsong itu loh ya? Ya, kalau untuk menyongsong pemilu selanjutnya di 2029 ya. 2029. Untuk peran mahasiswa sendiri sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, terutama yaitu menjadi edukator politik, yaitu adalah peran keterlibatan mahasiswa dan instansi KPU dalam nantinya menyampaikan proses tahapan ataupun menjelaskan terkait politik itu sendiri harus seperti apa integritasnya. Nah, itulah peran-peran mahasiswa yang kemudian bisa dilakukan. Jadi dia menjadi betul-betul orang yang literasinya soal kepemiluan sudah oke. Lalu dia bisa sharing. Nah, menurutku ketika kita menginginkan pemilu berkualitas, ini kan bukan soal teknis penyelenggaraannya saja yang berkualitas, melainkan output daripada hasil memilihnya. Maka dari itu ketika kita mengejar hasil output dari memilihnya, ada edukasi yang sehat, ada edukasi yang baik, yang sampai ke masyarakat secara utuh. Nah, itulah kemudian mahasiswa bisa menjadi ujung tombaknya, tapi kemudian ya dia tidak bisa berjalan sendiri juga. Nah, harus kemudian ini kolaborasi antara lembaga pemerintah dan universitas itu sendiri. Kebetulan di Jepara kan perguruan tinggi. Jepara ada beberapa perguruan nih. Katakanlah sekarang 3 atau 4 lah. Mayang, Kambang, Kambang itu politeknik sama. Karena yang paling besar kita lihat kan Unisnu. Itu kan bisa menjadi kolaborasi antara lembaga pemerintah dan universitas itu dalam melaksanakan edukator tadi, edukasi politik, literasi pemilih. Ya betul. Karena pemilu ini bukan semata-mata hanya pesta demokrasi yang dilaksanakan pada hari itu. Ada tanggung jawab mutu. Tanggung jawab moralnya panjang. Nah, dengan itu kan harus ada kemudian bisa menyampaikan. Nah, siapa yang kemudian paling relevan untuk menyampaikan itu ya perguruan tinggi yang diwakili mahasiswa dan juga dosen akademik semuanya. Oke, Mas Hilal, kira-kira peran yang paling menurut Mas Hilal strategis lah ya
untuk mahasiswa di pemilu 2009. Di sini ada peran untuk sebagai pemilih yang berkualitas menjadi atau juga menjadi penyelenggara juga bisa. Ada soal literasi politik atau literasi kepemiluan yang memadai sehingga berkolaborasi dengan pihak. Nah, kalau Mas Hilal kurang lebihnya sih sama sih. Berpendapat sama. Artinya perguruan tinggi absen Ya, tidak boleh absen. Tidak boleh absen, apalagi kalau di Jepara sendiri perkembangan di dunia pendidikan perguruan tinggi kan sangat pesat. Bukan hanya di Unisnu saja, bukan di Mayang saja, bukan di Balekambang saja. Cuman ada beberapa ma'had ali lah, ruang lingkupnya yang teman-teman santri ini loh. Teman-teman santri ini malah justru kadang yang kita lewatkan. Padahal teman-teman santri ini juga punya hak suara. Tapi misalnya kayak yang disampaikan Mas Fazali ya, contoh kalau memang perguruan tinggi tidak absen ya, contoh untuk keterlibatan dalam penyelenggaraan di ad hoc, badan ad hoc, kan kebutuhannya banyak sekali. Kalau kalau di kecamatan kita butuh 5 untuk anggota PPK dan ketua itu sudah 5 ya. Tapi ada sekretariat di sana. Kemudian PPS tiap desa 3 PPS. Jumlah desa kelurahan 195 kali sekian. Yang paling banyak tuh KPPS. KPPS kita itu bayangkan per TPS 7. Jumlah TPS kita ribuan. Di pemilu 2024 maupun 2019 itu jumlah KPPS-nya ya puluhan ribu sudah tidak lagi. Misalnya kayak pemilu kemarin itu 24.000 sekian KPPS. KPPS itu sebetulnya juga komposisinya memang beragam ya, ada tokoh masyarakat, pelajar atau mahasiswa, disabilitas dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini mahasiswa absen, rasanya gimana? Tapi kalau saya pengalaman di KPU, teman-teman tadi disebut masih santri itu banyak. Santri yang jadi penyelenggara banyak juga. Teman-teman mahasiswa juga banyak. Jadi hampir di tiap TPS kami itu ada mahasiswa. Banyak maksudnya. Saya tidak bisa mengatakan akurasinya seperti apa ya, tapi banyak sekali mahasiswa yang menjadi penyelenggara. Tetapi dalam konteks yang disampaikan Mas Zakaria tadi, keaktifan sivitas akademika turun betul-betul menjadi penyambung lidah literasi kepemiluan atau demokrasi itu masih harus dipush terus. Karena fundamentalnya memang di situ. Nah, tapi saya tanya sekarang, bagaimana menguatkan mahasiswa untuk bisa menjadi edukator demokrasi? Mas Hilal dulu coba. Menguatkannya bagaimana? Kalau dari saya sendiri berharapnya dari penyelenggara sendiri atau pemerintahan sendiri harus sering-sering sih mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pendidikan literasi politik lah dan bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa, pelajar maupun santri ikut serta melibatkan before persiapannya dari semua kontestasi pemilu maupun pilkada itu ikut sertakan sebagai sebagaimana dia menjadi tangan kanannya dari teman-teman yang penyelenggara. Ketika kita bicara teman-teman mahasiswa tidak dikasih ruang untuk ikut belajar dan ikut mengawasi, ya tetap kita juga kemampuannya akan selalu berkurang. Padahal pemilu yang akan datang itu kan kita sendiri yang di posisi pelajar dan mahasiswa yang akan menguasai panggung tersebut. Kalau kita tidak dilibatkan dari sekarang, dalam arti masih di usia mahasiswa dan pelajar, ya seterusnya kaderisasinya atau implementasi di tahun-tahun selanjutnya akan merosotlah kualitasnya. Mungkin itu sih. Ada yang disampaikan Mas Fazali soal pentingnya penguatan mahasiswa sendiri untuk misi literasi demokrasi. Ya mungkin ya salah satu caranya itu tadi kita memang dari KPU sendiri khususnya atau pemerintahan yang mungkin yang berkaitan dengan pemilu besok itu memang
lebih menguatkan tadi pemahaman untuk para mahasiswa, entah itu menggelar dengan seminar atau tadi literasi pendidikan politik, atau mungkin ada cara yang lainnya yang bisa itu nanti bisa menguatkan mahasiswa agar kita yang mendambakan pemilu berkualitas ini nantinya terwujud gitu Pak. Soalnya saya kira ketika mahasiswa tidak ikut berperan dalam pemilu ini akan apa ya, biasanya itu akan kurang atau cacat Pak. Soalnya kita semakin sini kita nggak kiri ya. Itu dengan adanya sekarang menggunakan sistem-sistem apalagi ya digital atau apa gitu, kita perlu banget peran mahasiswa. Artinya mau tidak mau memang niscaya lah ya, keterlibatan mahasiswa ini di bab kemajuan demokrasi kita, atau di ya perbaikan lah, kalau lewat segi perbaikan. Mas Zakaria, bisa ditambahkan soal itu, pentingnya penguatan internal. Misalnya di GMNI ini misalnya jumlahnya sudah sekian ratus atau sekian ribu orang, kira-kira menguatkannya, kalau misalnya menguatkannya kan kita butuh orang betul ya. Jadi gini, dalam artian untuk menguatkan ini kan nanti bisa kita buat satu program atau kita bedah lagi lah, dalam artian kita rigidkan hal yang kemudian pas untuk nanti dilakukan dalam penguatan ini dilakukan dengan metode apa? Karena hari ini kan banyak metode, terutama bisa memanfaatkan dari sisi digital, menggunakan media online, TikTok dan sebagainya. Banyak Gen-Z kan bisa namun esensi daripada ini adalah bagaimana suatu lembaga KPU yang menjadi lembaga kepemiluan ini mempunyai kader-kader yang kemudian proaktif dalam tahapan-tahapan pemilu, bukan hanya dalam tahapannya, melainkan dia memang menjadi edukator tadi lah. Itu maka kan bisa dikerjasamakan dengan universitas. Dalam hal itu nanti menggandeng universitas atau perguruan tinggi untuk membuat suatu program edukator politik di dalam sebelum penyelenggaraan maupun sesudah penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Karena yang perlu diperbaiki di sistem kita adalah literasi politik ataupun literasi demokrasi. Oke, jadi ini di bagian akhir ya. Oke, bahwa KPU itu di pemilu pilkada sebelumnya ya, itu menjadikan pemilih pemula maupun muda itu sebagai salah satu segmen yang terus didekati atau diajak ya. Sekarang di luar tahapan 2026 itu pendidikan pemilih pemula itu menjadi salah satu program prioritas nasional di KPU. Selain pendidikan pemilih untuk kelompok rentan, kaum marginal. Jadi selain itu, selain yang saya sebutkan terakhir tadi, pendidikan pemilih pemula itu menjadi program prioritas nasional KPU. Sehingga dalam konteks ini kami yang di Jepara ya, ini sedang menyiapkan ya. Ini nanti teman-teman PMI, GMNI, HMI harus kami gandeng nih, wajib salah satu contoh ya. Soal bentuk, metode dan lain sebagainya memang harus didiskusikan lagi. Tetapi bahwa soal berkolaborasi atau bekerja sama itu memang harus. Bahkan tidak hanya di lingkup organisasi mahasiswa, kami nanti juga akan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan. Di 2026 ini, paling nggak tengah tahun 2026 ini, kami sudah menaikkan perjanjian kerjasama dengan teman-teman organisasi mahasiswa, sudah koordinasi awal kan. Kalau nanti saya kira apakah nanti berkolaborasinya dalam satu forum itu membentuk apa, atau masing-masing organisasi yang membentuk apa, KPU hadir nanti. Diharapkan nanti dengan begitu ada banyak mitra KPU, saya kira teman-teman itu betul-betul mitra ya, teman-teman mahasiswa untuk melakukan edukasi demokrasi di masyarakat. Karena memang tadi Mas Fazari bilang, Mas Hilal bilang, dan Mas Zakaria bilang, perguruan tinggi tidak boleh absen. Dan perguruan tinggi kalau kita bilang sekarang yang memang kencang-kencangnya, semangat-semangatnya teman-teman mahasiswa di banyak isu ya, ada kajian. Cuman tadi saya bertanya soal kesiapan dininya dari teman-teman organisasi mahasiswa ini dalam penguatan internalnya, itu yang memang harus penting. Tapi ini sudah dipantik sama KPU, saya kira nanti setelah perjanjian kerjasama langsung
ego gitu ya. Langsung ya. Artinya setiap kumpul-kumpul itu membincangkan pemilu nggak ada salahnya dong. Iya, iya, Mas. Kan itu juga bagian daripada nantinya edukator politik. Maksudnya untuk membendung pernyataan-pernyataan atau kenyataan-kenyataan bahwa anak muda itu alergi politik, alergi demokrasi, alergi pemilu pada ujungnya. Padahal secara substansi bahwa pemilu ini masalah untuk memilih pemimpin itu nanti akan menelurkan kebijakan publik, regulasi undang-undang dan seterusnya, dan efeknya juga pada masyarakat. Artinya seperti tidak ada alasan sebenarnya untuk menjaga jarak dengan pemilu. Untuk seperti ini maksudnya. Gitu ya. Ada closing statement dari siapa dulu nih, Mas Fazari dulu ya. Mungkin ada sedikit kata-kata ini. Jangan pertaruhkan 5 tahunmu ke depan hanya dengan sekarung 15 juta. Ini soal apa? Hal yang mengganggu kedaulatan pemilih politik materi ya, politik uang ya. Mas Zakaria. Jadilah orang yang kemudian tidak apatis terkait pemilu ataupun memilih dalam kepemimpinan di Republik Indonesia. Kata kuncinya partisipasi ya, dan kepekaan ya. Ya, partisipasi, kepekaan pemilih. Tanggung jawab sekaligus. Tanggung jawab. Masih Kalau ini mungkin dari yang paling pemula ini masalah pemilu. Wah, ini mudah nih. Paling mudah ini dari hal pemilu. Mungkin closing statementnya, jangan ragu untuk mencari tahu dan jangan ragu berpendapat. Mungkin itu aja. Kebebasan berpendapat gitu. Oke, terima kasih teman pemilih. Kita sudah berbincang dengan ketua PMII cabang Jepara, ketua GMNI cabang Jepara, dan ini sekretaris umum HMI cabang Jepara. Tiganya membincangkan soal pemilu, meskipun singkat, tetapi ini sebut saja embrio perbincangan di banyak tempat oleh anak-anak muda. Kita sama-sama tadi sepakat sebetulnya perbincangan soal kemajuan demokrasi jangan berhenti di anak muda terutama, karena ini bagian dari tanggung jawab juga. Saya kira itu teman pemilih. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Bilik Demokrasi edisi berikutnya.